tapi tetap pintu itu tidak terbuka. Yang dimana pada akhirnya mereka itu bertiga itu sontak kaget ketika mendengar suara pintu kamar mereka itu terbuka akhirnya. Jadi pintu kamar mereka itu akhirnya terbuka, krek, dan di sana mereka kaget sekaget-kagetnya melihat sosok wanita yang berbaju putih itu telah berubah bentuknya menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke Lucky Lovers, kembali lagi bersama saya Lucky Revolver dalam acara Lucky Revolver Vlog ya. Yang dimana pada video kali ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah horor atau mistis ya. Yang dimana kejadian ini saya dapat dari Mbak Nur Islah ya, Mbak Nur Islah. Kita anggap aja namanya Mbak Nur lah ya, kita singkat namanya Mbak Nur. Yang dimana ketika itu Mbak Nur ini mengalami kejadian ini pada kurang lebih sekitar tahun 2010-an, yang dimana dirinya itu ketika itu sedang mengadakan KKN ya, KKN di sebuah desa yang terletak di Kabupaten Subang. Oke, saya sebutkan aja desanya, yaitu desa Sagala Herang. Sagala Herang. Dan Mbak Nur ini kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di kota Bandung. Gitu Lucky Lovers. Mungkin sebelum lanjut ke ceritanya, bagi Lucky Lovers semua yang belum subscribe dulu ya channel Lucky Revolver Vlog ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya ya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga amal baik Lucky Lovers semua yang sudah subscribe dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Lucky Lovers ya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi kejadian dimulai pada tahun 2010, yang dimana ketika itu Mbak Nur ini kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di kota Bandung ya, dan mengadakan kegiatan KKN gitu. Kampusnya Mbak Nur ini mengadakan kegiatan KKN di salah satu desa yang terletak di Kabupaten Subang ya, di kota Subang, yaitu desa Sagala Herang kayak gitu. Akhirnya singkat cerita saja, pergilah Mbak Nur ini dan mahasiswa-mahasiswi yang lain ini pergi ke desa tersebut, dan di sana Mbak Nur ini biasalah ya sambang ke kepala desa, ke warga-warga, dan meminta izin untuk mengadakan KKN di desa tersebut. Yang dimana pada akhirnya Mbak Nur pun dibagi kelompok ya. Ada beberapa kelompok ketika itu, yang dimana kelompok Mbak Nur ini terdiri dari 15 orang. Jadi wanitanya setengah, cowoknya setengah lah ketika itu. Akhirnya Mbak Nur ini mencari penginapan lah, mencari rumah untuk ditempati oleh kelompoknya itu. Akhirnya dapatlah sebuah rumah ketika itu. Dapat sebuah rumah. Akhirnya datanglah pemilik rumah tersebut. Akhirnya kelompok Mbak Nur pun lihat-lihat ketika itu, yang 15 orang itu ya, lihat-lihat ke rumah. Rumahnya itu cukup besar ya. Rumahnya itu cukup besar, yang dimana mungkin saya akan gambarkan dulu ya posisi rumahnya ini. Jadi rumahnya ini rumah lama, rumah zaman lama. Jadi sekeliling rumahnya itu dikelilingi oleh bukan kursi apa ya, kursi dari semen itu ya, dikelilingi oleh kursi dari semen, yang dimana jendela-jendelanya itu masih terbuat dari kayu yang kayak gimana sih, yang ada sekat-sekat gitulah. Jendelanya itu terbuka kayak gitu. Rumahnya cukup besar ketika itu. Kalau kita masuk ke rumah itu, di depan dihadapkan kita dengan ruang tamu. Setelah ruang tamu itu ada ruang keluarga. Di pinggir ruang tamu itu ada kamar satu,
di ruang keluarga ada kamar 2 ya, pinggir-pinggir. Jadi total kamar itu ada 8 kamar ketika itu. Di bawah itu 6 kamar, di atas 2 kamar. Jadi lantai 2 lah rumahnya itu. Tapi lantai 2-nya ini tidak sebesar lantai pertama lah kayak gitu. Yang dimana di ujung ini dapur. Nah, tangga untuk naik ke atas itu ada pas di pinggir dapur lah gitu. Nah, ketika kelompoknya Mbak Nur ini kan ada 15 orang, 15 orang. Tapi kita akan fokuskan ceritanya ke Mbak Nur, Mbak Melan, Mbak Dewi, si Kang Rizky, Kang Sony, dan Kang Jono lah ya. Kang Jono. Kita akan fokuskan ke 6 orang itu ceritanya. Nah, ketika Mbak Nur dan kelompok KKN-nya ini melihat-lihat rumah tersebut, si ibu pemilik rumah ini bilang bahwa ibu pemilik rumah ini nunjuk ke salah satu kamar yang dimana dia berpesan bahwa kamar ini jangan dibuka. Jadi ada salah satu kamar yang diwanti-wanti oleh pemilik rumah ini bahwa kamar itu pintunya jangan dibuka. Tapi ketika itu penuturan Mbak Nur, keadaan pintu kamar itu terkunci. Yang dimana kuncinya ini dipegang oleh si pemilik rumah kayak gitu. Aneh kan ya? Di lain sisi dia itu berpesan kamar ini jangan dibuka tapi terkunci. Ya udah nggak usah dipesenin jangan dibuka aja kayak gitu kan. Toh kamarnya udah terkunci. Sudahlah kejadian itu berlalu. Setelah rumah itu didapat oleh Mbak Nur dan kelompoknya ini. Jadi kelompok ini terdiri dari beberapa kelompok gitu loh persen. Jadi si mahasiswa-mahasiswi ini menyewa beberapa rumah di desa tersebut. Yang dimana rumah yang ditinggali oleh Mbak Nur itu yaitu rumah yang kita akan ceritakan saat ini kayak gitu. Pagi harinya pun tiba, kelompoknya Mbak Nur dan mahasiswa-mahasiswi yang lain pun nyambang lah, sambang ke warga-warga ke kepala desa. Singkat cerita sudahlah kegiatan di hari itu terjadilah malam hari ketika itu. Ketika malam hari kelompoknya Mbak Nur ini sedang melakukan rapat konsolidasi lah untuk mengetahui hasil kegiatan apa yang didapat pada hari itu dan kegiatan yang akan kita lakukan besok itu apa gitu. Akhirnya rapat lah ketika itu kelompoknya Mbak Nur itu. Rapat ketika itu dimulai dari habis Isya kurang lebih jam 8-an. Dimulailah rapat yang dimana posisinya itu ketika itu rapat itu mengeliling ya. Mengeliling di salah satu ruang utama, ruang tengah. Jadi para mahasiswa-mahasiswi ini berkeliling membentuk lingkaran membicarakan hasil atau tujuan yang akan dicapai nanti besok dan kegiatan apa yang akan dilakukan besok gitu. Nah, kita flashback ke belakang. Jadi salah satu kamar yang pintunya tidak boleh dibuka tersebut ada dekat dapur gitu. Ada dekat dapur. Yang dimana ketika itu ada salah seorang mahasiswa yang di kelompoknya Mbak Nur ini, sebut saja namanya Rizky dan Sony. Jadi Rizky dan Sony ini duduknya itu tepat di depan pintu kamar yang tidak boleh dibuka itu gitu. Misalnya ini saya Rizky nih, di sini Sony. Nah, ini itu pintu kamar yang tidak boleh dibuka gitu. Hanya rapatlah dimulai ketika itu. Mereka itu rapat dimulai. Kurang lebih 1,5 jam kemudian, jam setengah 10 atau jam 10 lah ya. Rapat pun selesai lah ketika itu, rapat pun selesai. Akhirnya mereka pun bercanda-canda. Tiba-tiba ketika itu si Rizky nyeloteh nih, si Rizky itu nyeloteh. Bro, teman-teman. Lu ngerasa aneh nggak? Aneh kenapa? Ki, kata Sony ini. Ini kan tadi si ibu pemilik rumah ini bilang, ini kamar ini itu jangan dibuka. Emang ada apanya ya? Si Jono pun nyeloteh, ada setannya kali di dalam. Udah kita coba ketuk-ketuk yuk, ketuk-ketuk. Akhirnya Rizky ketika itu mengetuk-ngetuk pintu kamar yang tidak boleh dibuka itu. Diketuklah sama Rizky. Tok, 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 tok. Tidak terjadi apa-apa ya. Mana bro, nggak ada apa-apa. Kita buka aja, siapa tahu lupa kunci. Sony lah ngebuka pintu kamar itu. Cekrek. Tidak terbuka kamar itu ya, masih terkunci. Jono akhirnya nyamperin nih ke si Rizky sama si Sony. Jono ini sama Jono juga ngetuk-ngetuk pintu kamar yang tidak boleh dibuka itu ya.
tuk 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 tuk. Tidak terjadi apa-apa ketika itu, Lucky Lovers. Nah setelah itu pada akhirnya si Rizky ini memanggil Mbak Nur nih, coba anak-anak cewek berani gak ngetuk pintu ini, katanya, kata si Rizky ketika itu memanggil anak-anak cewek. Ya beranilah. Nah Mbak Nur pun ketika itu datang menghampiri si Rizky dan berniat untuk mengetuk pintu itu. Ketika Mbak Nur mau mengetuk pintu tersebut, sebelum Mbak Nur ini tangannya ini sampai ke pintu, sontak mereka ini semua kaget karena mendengar ada suara ketukan pintu dari dalam. Jadi pintu tersebut ada yang mengetuk tapi posisinya dari dalam ruangan. Sontak mereka ini pada ngumpul di tengah sambil melihat pintu kamar yang tidak boleh dibuka itu. Melihat gitu kan. Kita buka katanya. Takut ya, kata Rizky ketika itu. Akhirnya Melan ini temennya Mbak Nur ya. Melan ini cewek yang lumayan agak berani lah. Datang ke depan sendirian menghampiri pintu itu. Akhirnya diketuklah pintu itu sama Melan. Coba gua pengen dengar kata Melan. Diketuk pintu itu sama Melan. Tuk 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 gitu. Sontak mereka semua itu kaget dari dalam kamar tersebut ada yang ngegebrak pintu. Boom! Jadi bukan ngetuk lagi gitu. Jadi pintu itu bukan diketuk lagi tapi digebrak gitu. Oh, ini mereka semua pada lari. Sudahlah kejadian malam itu berlalu. Tibalah siang hari, pagi hari, kegiatan mereka ini seperti biasa lagi lah ya, kegiatan KKN biasa. Ya, mengunjungi warga, mengunjungi kepala desa gitu kan, melakukan survei lah, kayak gitulah. Sampai akhirnya tiba malam hari lagi ketika itu. Nah, yang dimana rumah tersebut kan tingkat 2. Tadinya rumah itu mau diisi oleh para wanita ketika itu. Para wanita. Akan tetapi para wanitanya itu takut gitu. Kan jumlah wanita itu ketika itu jumlah wanitanya itu 8 kalau nggak salah. 8, laki-lakinya 7. Tadinya mau pindah, jadi laki-laki di rumah sebelah, para wanita ini di rumah itu gitu. Karena adanya kejadian tersebut ya, kejadian yang ngetuk-ngetuk pintu itu, akhirnya para wanita, para mahasiswa yang menempati rumah tersebut ya, kelompoknya Mbak Nur ini menyarankan bahwa harusnya di rumah ini ada cowoknya. Sehingga para cowok-cowok ini yang menempati rumahnya yang ditempati oleh Mbak Nur ini ada 3 orang, yaitu Rizky, Sony, sama si Jono tadi. Dan yang lainnya itu di rumah samping. Jadi mereka itu nyewa 2 rumah kelompoknya Mbak Nur ini, yang lainnya itu di rumah samping. Tibalah malam hari itu, jadi ketika itu tiba malam hari yang dimana awal kejadian ini dialami oleh Mbak Nur ketika itu. Awal kejadian dialami oleh Mbak Nur. Ketika itu kurang lebih jam 11 malaman, itu katanya di daerah tersebut dingin sekali ya, cuacanya dingin gitu. Cuacanya dingin. Karena cuaca dingin kan kita kalau di cuaca dingin kan suka pengen ini ya, buang air kecil ya. Jam 11 pun Mbak Nur ini lagi tertidur, bangunlah. Mbak Nur ini bangun. Ketika itu Mbak Nur ini satu kamarnya ini dengan si Melan sama si Dewi. Mbak Nur ketika bangun membangunkan Melan, Mel bangun Mel, antar gua kencing Mel. Melan itu nggak bangun ya, sama si Dewi juga nggak bangun. Akhirnya Mbak Nur pun memberanikan diri lah, membuka pintu kamar menuju ke toilet. Toilet itu letaknya ini di ujung ya, dekat dapur, yang dimana dekat kamar yang pintunya tidak boleh dibuka itu, kayak gitu. Jalanlah Mbak Nur ini ke toilet melewati dapur. Ketika Mbak Nur ini hendak memegang pintu toilet, membuka pintu toilet ya, Mbak Nur ini mendengar suara ketukan lagi dari kamar yang tidak boleh dibuka tersebut. Akhirnya rasa takut bercampur rasa pengen kencing ketika itu. Kalahlah rasa takut, akhirnya Mbak Nur pun kencing dulu ke dalam. Kencing dulu dalam. Ketika Mbak Nur ini sudah selesai buang air kecil, keluar, ketukan itu sudah berhenti. Langsung Mbak Nur itu lari ke kamarnya. Akan tetapi ketika Mbak Nur mau membuka pintu kamarnya, Mbak Nur itu kembali mendengar suara ketukan pintu.
Dan ketika Mbak Nur ini mendengarkan dengan seksama arah suara ketukan pintu itu bukan berasal dari kamar yang tidak boleh dibuka tersebut, tapi berasal dari pintu utama, pintu depan, pintu rumah, pintu depan. Akhirnya Mbak Nur pun berpikir bahwa oh ini anggota KKN lain nih yang sedang mau bertamu atau mau ada perlu ke rumahnya Mbak Nur itu ya, rumah sewaan Mbak Nur. Karena Mbak Nur ini mau membuka pintu depan kaget, takut lah ya, takut. Ketika itu Mbak Nur ini membangunkan si Mbak Melan ini ya, yang lagi tidur. Si Dewi susah dibangunkan ketika itu. Mel, bangun Mel, bangun Mel. Oh ada apa Nur? Itu ada orang yang ngetuk pintu di luar. Takut tamu, takut penting, takut anggota KKN. Udah lu aja bukain ya, antar gua takut. Akhirnya Melan pun bangun mengantar Mbak Nur lah. Ketika itu ketukan itu terus berjalan ya, tuk 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 tuk. Setelah sampai di pintu depan, ketika itu pintu depan rumahnya, Mbak Nur dan Mbak Melan pun membuka sedikit gordennya untuk melihat siapakah sosok yang ada di luar itu gitu, yang mengetuk pintu itu kayak gitu. Akhirnya ketika Mbak Nur ini dengan ditemani oleh Mbak Melan ini membuka gorden yang ada di pinggir pintu utamanya, pintu rumah itu dibuka, ternyata Mbak Nur ketika itu melihat sosok seorang gadis wanita. Jadi wanita itu ketika itu memakai baju putih, tapi baju putih itu terusannya itu ke celana kayak gamis lah, bentuknya itu kayak gamis. Tapi mukanya tidak menyeramkan ketika itu penuturan Mbak Nur ini. Oh ada tamu, kayaknya anggota KKN juga atau warga sini atau siapa nggak tahu. Dibukalah ketika itu pintunya sama Mbak Nur, dibuka. Ketika dibuka, Mbak mau ke siapa? Wanita itu hanya tersenyum, tidak menjawab pertanyaan Mbak Nur. Wanita itu berdiri dan menatap Mbak Nur sama Mbak Melan dan hanya tersenyum. Mau ke siapa Mbak? Ada perlu apa? Kata Mbak Nur ketika itu. Sama Mbak Melan pun menyapa wanita itu ketika itu. Tetapi anehnya ketika itu wanita tersebut tidak menjawab pertanyaan Mbak Nur, tapi wanita tersebut hanya masuk ke dalam, jalan ke dalam, seolah-olah itu ada rumahnya sendiri kayak gitu. Tidak permisi, tidak apa. Mbak Nur pun kaget ya. Ih kok gak sopan banget gitu wanita ini gitu, kata Mbak Nur ketika itu. Yang dimana ketika itu Mbak Melan dan Mbak Nur ini pemikirannya ini wanita ini anaknya si pemilik rumah atau saudaranya pemilik rumah yang pengen mengambil barang atau sesuatu dari rumah itu kan. Karena wanita itu jalan memasuki ke dalam rumah, Mbak Nur pun mengikutinya dari belakang ya, sama Mbak Melan yang diikuti gitu. Ditanya-tanya dan nggak jawab gitu. Ya masuk ke dalam melewati ruang tamu gitu ya, ruang keluarga, sampai wanita itu menuju ke arah dapur. Dan alangkah kagetnya ketika itu Mbak Nur dengan Mbak Melan, wanita itu menuju ke kamar yang pintunya tidak boleh dibuka. Akhirnya wanita itu membuka pintunya, cekrek, kamar itu gelap ketika itu gelap. Sebelum wanita itu masuk ke dalam kamar itu, wanita itu menengok ke Mbak Nur dan ke Mbak Melan, menengok dan tersenyum. Lalu wanita itu masuklah ke kamar itu, ditutup lagi kamarnya oleh wanita itu, pintunya, tutup pintunya. Sontak Mbak Nur pun melihat kejadian tersebut, lari ke atas. Jadi di pinggir tangga, di pinggir kamar yang tidak boleh dibuka itu adalah ada jalan tangga ke atas. Lari ke atas membangunkan siapa, si Rizky, si Sony sama si Jono gitu. Yang ketika itu sedang tempat dia itu di atas. Ki, Son, no bangun no. Oh ada apa Nur? Diceritakanlah kejadian tersebut yang dimana pada akhirnya Rizky, Sony, Jono, Melan dan Mbak Nur pun menghampiri kamar tersebut. Mereka turun dari tangga. Setelah sampai di pintu kamar tersebut, mereka pun mengetuk kamar itu ya. Tok tok tok, Mbak. Diketuk lagi, tok tok tok, Mbak. Tetapi tidak ada jawaban ketika itu dari dalam kamar itu. Akhirnya Mbak Nur pun ketika itu memberanikan diri ya untuk membuka pintu kamar itu. Kita buka aja, kan dikunci kata si Mbak Melan ini. Yaudah kita coba aja. Ketika pintu kamar itu dibuka, cekrek, ternyata pintu kamar itu terbuka, tidak terkunci.
Yang dimana pada akhirnya dibukalah pintu sepenuhnya, krek, dibuka pintu, kamar itu kan gelap. Akhirnya mereka pun mencari-cari ya saklar lampu ya. Akhirnya ketemu, dinyalakanlah lampu itu. Yang dimana ketika itu mereka itu sangat kaget dan heran sekali melihat kondisi kamar itu. Yang dimana ketika itu kamar itu sepi, tidak ada orang. Jadi wanita yang masuk ke kamar itu tidak ada. Dan bentuk kamar yang pintunya tidak boleh dibuka itu, jadi bentuknya itu kayak kamar-kamar pemujaan kayak gitu. Jadi penuturan Mbak Nur ketika itu di dalam kamarnya itu ada sesajennya. Ada sesajen yang di sana banyak perkakas-perkakas sesajen lah, kayak benda-benda klinik kayak gitu. Dan ada satu buah ranjang, yang anehnya itu di sana itu ada satu buah ranjang. Ranjang itu rapi dan tertutupi oleh kelambu. Yang dimana anehnya di ranjang itu terdapat banyak bunga-bunga, taburan bunga ketika itu. Yang dimana ketika itu Mbak Nur, Melan, Rizky, Sony, dan Jono itu lihat-lihat di sekeliling kamar itu ya, lihat-lihat, ih kamar ini aneh ya, seram nih, kamar ini aneh ya, seram katanya. Sampai ke ujung kamar itu lumayan cukup luas ternyata. Sampai ke ujung kamar dan mereka pun melihat ranjang itu, yang ranjang yang penuh bunga-bunga itu. Dan mereka itu sontak kaget ketika pintu kamar itu tertutup sendiri. Jeblung! Pintu kamar itu tertutup sendiri. Kayak gitu. Kagetlah mereka. Hanya mereka pun lari ke arah pintu dan menggecek-gecek itu ya. Mencoba membuka pintunya, gagang pintunya dibuka sama ini di kocak-kocak gitu. Tapi tetap pintu itu tidak terbuka. Mereka berlima itu terkurung di kamar tersebut ya. Penuturan Banur ini, mereka ini terkurung di kamar tersebut sampai datangnya adzan subuh. Yang dimana ketika itu pintu itu dibuka oleh Dewi ya, oleh Dewi dan teman-teman yang lain lah. Ketika itu mereka itu menggedor-gedor pintu tersebut. Akhirnya Dewi pun mau sholat subuh, mau adzan subuh, datang ke sana dan mahasiswi yang lain. Akhirnya ketika dibuka, bisa ya dibuka sama Dewi. Setelah adzan subuh itu baru mereka itu pada keluar, gitu, pada keluar. Terkunci mereka itu di dalam semalaman. Akhirnya ngantuk lah ketika itu pada siang harinya. Tapi kegiatan berjalan seperti biasa. Itu kejadian yang dialami oleh Mbak Nur ketika itu. Singkat cerita, siang pun tiba, kegiatan seperti biasa, kembali lagi lah malam hari. Jadi kejadian berikutnya ini dialami oleh si Rizky. Yang dimana ketika itu si Rizky ini, kan si Rizky ini tinggalnya di lantai atas ya. Rizky, Sony, sama Jono. Di lantai atas juga ada toilet, kamar mandi. Ketika itu kurang lebih jam 1:30, Rizky sama Sony ini terbangun. Lu mau kemana, Son? Gue mau BAB, buang air besar. Sama gue juga, kata Rizky. Akhirnya mereka pun balap lari untuk apa? Untuk dulu-duluan menuju kamar mandi yang ada di lantai atas. Akhirnya menang lah si Sony ketika itu, cepluk masuk, gue duluan katanya, lu kalau mau tungguin gua. Akhirnya karena si Rizky ini udah nggak kuat, udah nggak tahan ya, akhirnya si Rizky ini turun ya untuk ke kamar mandi yang ada di lantai bawah. Turun ke tangga gitu. Pas Rizky ini pas melewati pintu kamar yang pintunya tidak boleh dibuka itu, Rizky pun agak sedikit merinding ya, ininya agak sedikit merinding. Masuklah Rizky itu ke arah dapur, terus buka pintu toiletnya, masuk ke toilet. Udahlah Rizky itu membuang hajatnya di sana aja, sambil ngerokok Rizky itu. Suasana ketika itu sangat dingin dan hening sekali, lovers. Sangat dingin dan hening sekali. Nah, ketika hampir selesai Rizky ini samar-samar mendengar suara ketukan pintu lagi. Akhirnya Rizky pun mempercepat hal tersebut ya, mempercepatlah kegiatannya itu. Setelah selesai, Rizky pun
ketika mau membuka pintu kamar mandi itu, suara ketukan itu makin keras dan makin keras. Yang Rizky ini sadar bahwa Rizky ini bahwa ketukan pintu itu berasal dari kamar yang tidak boleh dibuka itu ya, kamar yang tidak boleh dibuka. Akhirnya Rizky pun perlahan-lahan membuka pintu kamar mandi. Ketika Rizky membuka pintu kamar mandi, Rizky pun mendengar pintu yang di kamar yang tidak boleh dibuka pintunya itu juga kebuka. Jadi jarak kamar mandi dengan kamar tersebut kurang lebih 5 meteran lah. Kurang lebih 5 meteran ketika itu. Jadi Rizky membuka pintu kamar mandi, pintu kamar itu juga terbuka. Terdengarlah suara gesekan-gesekan pintunya gitu. Rizky pun perlahan-lahan keluar dari kamar mandi, melangkahkan kakinya dan menengok ke arah kamar itu ya, ke sebelah kiri gitu. Rizky pun ketika itu sontak kaget, dia melihat sosok wanita yang berbaju putih juga menengok ke arah dia. Tapi ketika itu kondisinya ini tidak seram ya, tidak seram. Wanita seperti biasa aja, tapi Rizky ketika itu tidak kenal. Wanita itu tersenyum ya, tersenyum ke Rizky, dan Rizky pun cuma menyapa ya. Dia pun melewati wanita tersebut, Mbak gitu kan. Melewati, naik aja ke tangga. Agak sedikit dingin juga gitu wanita itu ya. Mukanya muka biasa aja tapi dingin gitu. Menyeramkan lah mukanya tapi nggak seram gitu. Naiklah Rizky itu ke arah tangga. Ketika itu Rizky itu kaget sekaget-kagetnya. Ketika mau sampai di ujung tangga, Rizky itu baru nyampe pertengahan tangga. Wanita itu sudah ada di ujung tangga. Ngelirik lagi ke Rizky dan tersenyum. Baru sontak sadar di sana Rizky itu sadar bahwa ini bukan orang nih, ini setan nih. Akhirnya Rizky itu lari menuju ke arah wanita itu, langsung masuk ke kamar gitu. Yang dimana penuturan Rizky ketika itu baunya ini sangat wangi sekali gitu. Rizky belum pernah mencium aroma wanita baunya kayak gitu, sangat wangi kan. Rizky pun buka pintu kamar, dibuka langsung tutup lagi, langsung dikunci. Langsung dibangunin tuh si Sony sama si Jono. Son bangun Son, John bangun John. Ada apa? Diceritakan lah. Itu ada sosok wanita di ujung kamar. Wah lu kelihatan lu aja kali. Bukan lu bego lu, kalau mau ini ayo sama gua lihat. Kagak berani. Akhirnya mereka pun pada tertidur di sana. Tapi di pejam-pejamin mata tidak bisa terpejam. Dan kurang lebih 1 menit 2 menit setelah kejadian tersebut, mereka bertiga ini, si Rizky, Sony, si Jono ini mendengar suara langkah kaki. Jadi kalau kita di dalam keheningan malam, di malam hari gitu ya, kan suara tetesan air aja kedengar ya, suara detik jam aja kedengar. Nah ini suara langkah kaki. Dia itu mendengar suara langkah kaki yang perlahan-lahan ini menuju ke arah kamar mereka gitu, ke kamar si Rizky, si Jono, si Sony ini. Sontaknya kagetnya ini mereka ini mendengar bahwa langkah kaki tersebut berhenti tepat di depan pintu kamar mereka ketika itu. Anjir, Son, itu kayaknya si wanita itu ada di depan pintu, kata si Rizky ketika itu. Akhirnya mereka pun umpul-umpulan di dalam selimut bertiga ya, umpul-umpulan di dalam selimut begitu. Kurang lebih 30 detik setelah itu, sontak mereka dikagetkan lagi dengan suara ketukan pintu. Yang dimana ketukan pintu tersebut berasal dari pintu kamarnya. Tuk 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 tuk. Kata si Jono ketika itu, jangan dibuka deh, jangan dibuka. Ki. Kata si Sony, iya jangan dibuka. Akhirnya mereka pun sama umpel-umpelan lagi di selimut ya, umpel-umpelan kayak gitu. Ketukan pintu itu semakin keras.
Setelah tidak dibuka, ketukan pintu itu pun berhenti. Setelah sekian lama, kurang lebih 2 menit 3 menitan lah, Rizky, Sony, dan Jono ini melihat gagang pintu yang ada di kamar mereka ini seolah-olah ada yang mau mencoba membukanya dari luar. Jadi pintunya itu, gagang pintunya itu bergerak gitu, ke bawah, gitu. Tapi kan pintu itu terkunci, pintu kamar mereka itu terkunci. Dibuka lagi lah sama sosok yang ada di luar itu. Mereka belum tahu sosok itu apa. Dibuka lagi, cekrek, sampai akhirnya sosok yang ada di luar itu membuka pintunya itu dengan cara paksa. Cekrek. Tapi tetap pintu itu tidak terbuka. Yang dimana pada akhirnya mereka itu bertiga itu sontak kaget ketika mendengar suara pintu kamar mereka itu terbuka akhirnya. Jadi pintu kamar mereka itu akhirnya terbuka, dan di sana mereka kaget sekaget-kagetnya melihat sosok wanita yang berbaju putih itu telah berubah bentuknya menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Jadi rambutnya itu gimbal, supinggang, mukanya itu penuh darah. Jadi baju putihnya itu kayak putih yang udah lama lusuh penuh tanah ketika itu. Yang dimana ketika itu baunya sangat tidak sedap sekali ketika itu. Mereka bertiga pun hanya teriak-teriak di dalam kamar minta tolong, tapi tidak ada yang datang ketika itu, seolah-olah teriakan mereka itu terpendam lah. Dan mereka itu dibikin kaget lagi ketika sosok wanita yang menyeramkan itu pelan-pelan menghampiri mereka. Ketika 1 meter setelah berhadap-hadapan dengan mereka itu, wanita itu ngomong ke mereka bertiga, nih si Ricky, si Sony, sama si Jono ini, kalian cepat pergi dari sini, kalau tidak kalian akan mati. Setelah itu wanita itu balik lagi ke kamar, keluar, sampai akhirnya wanita tersebut tidak terlihat lagi. Sontaklah kejadian tersebut booming lah di para mahasiswa-mahasiswi yang KKN yang tinggal di rumah tersebut. Akhirnya pada sore harinya pun mereka pun kembali melakukan rapat lah untuk membahas hal tersebut kali ini. Ini gimana nih? Kejadian ini udah tidak masuk nalar. Kayaknya ini rumah gak bener nih ketika itu. Ketika itu adalah beberapa mahasiswa-mahasiswi yang menyarankan untuk pindah rumah atau mencari rumah kontrakan baru. Tapi sebagian besar berpendapat bahwa sayang kepada uang lah, sayang uang. Ini rumah ini udah dibayar lah. Ketika itu KKN-nya itu berapa ya? 1 bulan atau berapa lama? Anggaplah 1 bulan lah gitu. Sayang lah, kita udah bayar rumah ini, kita di sini baru 3 hari katanya. Masa mau pindah lagi? Kalau ibu pemilik rumahnya nggak mau ngebalikin uang kita gimana? Sayang kan ini lumayan cukup mahal. Ketika itu rumahnya ini lumayan cukup gede lah. Tapi bentuk rumahnya ini rumah klasik yang zaman-zaman dulu itu, rumah klasik. Jadi ketika itu didapatlah hasil rapat bahwa ya udah kita tinggal aja dulu di sinilah. Kita coba aja dulu tinggal di sini, yang dimana kalau ada yang mau ke toilet atau mau ke kamar mandi, mau buang air besar atau kecil, antarlah sama teman-temannya gitu, 2 atau 3 orang lah, jangan sendirilah. Ketika itu kayak gitu aja. Hanya disepakatilah oleh para mahasiswi ketika itu untuk kembali tinggal di rumah itu gitu, dengan konsekuensi kayak gitu ya. Hanya pada malam harinya ketika itu kejadian lagi yang dimana ketika ini dialami oleh si Mbak Melan. Jadi Mbak Melan ini kurang lebih masih sore ketika itu, penuturan Mbak Melan ini jam setengah 11-an. Mbak Melan ini kembali pengen ke ruang toilet ya, pengen ke toilet. Ketika itu sama Mbak Melan pun membangunkan Mbak Nur dengan Mbak Dewi, tapi nggak bangun-bangun. Akhirnya memberanikan diri lah ketika itu ke toilet. Yang dimana ketika Mbak Melan ini bangun dari ruang tidur, tempat tidurnya itu, turun dari tempat tidurnya itu, Mbak Melan ini samar-samar mendengar suara orang yang memasak di dapur.
Dan penuturan Mbak Nur ketika itu menceritakan kepada saya ini, sampai-sampai bau wangi masakannya itu tercium ya oleh Mbak Melan itu gitu. Karena ketika itu Mbak Melan menganggap bahwa oh ada mahasiswi KKN ini yang sedang masak lah karena kelaparan. Kita kan kalau di cuaca dingin gitu kan katanya di sana dingin cuacanya. Di cuaca dingin ini suka lapar ya. Hanya perlahan Mbak Melan pun menghampirilah bukan sosok ya, bau masakan itu ya. Jadi suara memasaknya itu lumayan lah terdengar lah. Suara apa sih? Katel gitu ya. Katel sreng kayak gitu. Dihampiri oleh Mbak Melan. Ketika itu setelah sampai dapur, jadi kan kamar mandinya itu ada di dapur, ada di dekat dapur. Ketika itu setelah sampai dapur, Mbak Melan pun melihat sosok wanita yang dimana posisinya ini membelakanginya, yang dimana wanita itu sedang memasak aja kayak gitu. Akhirnya Mbak Melan pun menghampiri wanita tersebut dan bertanyalah ke itu, Mbak, nggak tahu Mbak Melan itu siapa nih, wanita ini siapa, wanita yang sedang memasak ini siapa. Dan dimana ketika wanita itu menoleh ke arah Mbak Melan ini sontak kaget karena melihat muka wanita itu sangat menyeramkan sekali. Sama ya, wajahnya ini penuh darah, wajahnya ininya bertaring. Rambutnya itu panjang sepinggang. Ketika itu Mbak Melan pun penuturannya nggak bisa berlari. Mbak Melan pun hanya berdiri melihat sosok wanita itu. Dan ketika wanita itu memperlihatkan wajahnya ke Mbak Melan yang penuh darah itu, pokoknya seram lah penuturannya itu. Ini matanya itu putih semua kayaknya. Putih nggak ya, hitam-hitamnya itu nggak ada, katanya putih semua. Sontak wanita itu terbang di dapur itu ya, di dapur itu lumayan cukup luas. Terbang mengelilingi Mbak Melan sambil wanita itu tertawa-tawa. Sambil tertawa-tawa sambil terbang. Kadang wanita itu bukan nempel ya, duduk di lemari yang ada di dapur itu, duduk di lemari sambil sama ketawa-tawa. Yang dimana Mbak Melan itu posisinya ini berdiri dan tidak bisa gerak. Yang dimana pada akhirnya Mbak Melan pun jatuh pingsan ketika itu. Akhirnya Mbak Melan pun ditemukan oleh rekan-rekannya ya, Mbak Nur sama Mbak Dewi ini pada subuh ya. Pada subuh, setelah adzan subuh, mereka itu mau sholat subuh, melihat Mbak Melan ini lagi tertidur di dapur itu dan pingsan ketika itu. Akhirnya dibangunkan Mbak Melan ini, disadarkan. Singkat cerita sadarlah Mbak Melan. Setelah sadar Mbak Melan, pada pagi harinya ketika briefing ya para mahasiswa yang KKN di rumah itu, briefing rapat, Mbak Melan pun menceritakan tentang kejadian tersebut. Kok serem amat ya rumah ini, kok serem amat ya. Akhirnya mereka pun kembali mendapatkan ide lah. Udah kita tinggal dulu di sini karena ini rumah sewaannya mahal. Yang dimana ketika itu coba, kan kata saya udah bilang, kata si Rizky itu ya, kalau ke kamar mandi ini bangunin, ini orang-orang ini bangunin, anterlah 2 orang atau 3 orang, anterlah, jangan sendiri. Yang dimana ketika itu diputuskanlah bahwa jadi kalau tidur ini semuanya kompak di ruangan tengah. Jadi jangan ada yang tidur di kamar lah kayak itu gitu. Kita tidur aja di ruang ini, di ruang tengah ketika itu. Jadi yang 15 orang itu, jadi kan cowoknya itu 3, si Rizky, si Sony, si Jono. Jadi Rizky, Sony, Jono tidur di ruang itu juga, tapi agak jauh lah dari cewek-cewek. Jadi ngampar ketika itu tidurnya itu ya, tetap di rumah itu tapi ngampar. Apa sih ngampar tuh ya? Di lesehan lah tidurnya itu. Jadi 15 orang, ceweknya itu kan 12. Ngampar lah. Yang dimana ketika itu
kalau misalnya kita tidur di ruang tengah itu, ya pintu yang kamar yang pintunya tidak boleh dibuka itu kelihatan. Tapi kan kita banyakan, nggak takut lah. Kalau misalnya kita mau, jadi pemikirannya mereka itu ketika itu, kalau kita mau kencing nih malam-malam nih, kan banyak orang nih, masa setannya mau nongol kayak gitulah ketika itu. Dan Rizky, Sony dan Jono pun ketika itu tidurnya pun bareng dengan para cewek, tapi agak jauh lah ketika itu. Si Rizky, si Sony dan si Jono itu tidur di, bukan tidur di atas ya, di ruang tamu, jaraknya kurang lebih 6 meter lah dari mereka. Jadi si cewek-ceweknya ini masih terpantau lah. Akhirnya 15 orang itu menggelar tikar di sana, akhirnya tidurlah di sana ketika itu. Hari pertama tidak terjadi kejadian apa-apa tuh. Biasa ya, Mbak Nur pun ke toilet membangunkan Mbak Melan. Mbak Melan pun cuma duduk aja melihatin Mbak Nur ini masuk ke toilet gitu kan. Balik lagi, tidur lagi di ruang keluarga itu, ngampar ya, gelar tikar mereka itu. Hari pertama kayak gitu dia dilakukan, tidak terjadi kejadian apa-apa. Hari kedua juga tidak terjadi kejadian apa-apa. Pas di hari ketiga mereka itu rapat tuh kan kayak gini. Ide gua kan bener kan kayak gini, udah kita tidur di sini aja barengan. Setannya juga takut gitu kan. Akhirnya selama kurang lebih 5 hari lah setelah mereka itu tidur ngampar tikar ya bareng-bareng 15 orang itu, tidak terjadi kejadian apa-apa ketika itu. Sampai pada suatu ketika pada hari ke-6 sama mereka juga tidur di ini, di lantai kayak gitu. Ketika jam 11 malam mereka tuh mendengar suara ketukan, tapi ketukannya itu random. Ketukan pintunya itu random, ketukan pintu, tapi random lah. Kadang ketukan pintu itu ada di pintu depan rumah. Tok 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 tok. Ketika dibuka oleh teman-teman Mbak Nur itu tidak ada orang. Ketika ditutup pintunya, setelah mereka yang membuka pintu itu balik lagi ke tempat tidurnya, ke tikar itu, ada yang ngetuk pintu lagi tapi pintu belakang. Tok 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 tok. Dibuka lagi pintu belakang, nggak ada orang lagi. Kadang dari jendela samping mengetok jendela, dudut dudut, dilihat tidak ada. Wah udah tidur aja tidur, udah kalau ada yang ngetok pintu ngetok jendela gak usah dibuka katanya. Pada tidurlah mereka itu, pada tidur. Sampai pada suatu waktu kurang lebih jam 2:30 lah, ketika itu mereka itu kan tidurnya itu di tikar panjang ngampar gitu ya, berbaris-baris. Jadi Banur ini terbangun karena Banur ini melihat salah satu peserta KKN wanita yang sedang tidur berbaris itu, ada satu orang yang duduk. Dilihat itu siapa gitu, dilihat-lihat itu siapa, ternyata si Dewi ini sedang duduk. Banur pun menyapa, Dew ngapain Dew, tapi si Dewi ini tetap duduk aja kayak gitu kan. Akhirnya Banur pun mendekat ke si Dewi itu, kurang lebih 1 meter lah jaraknya. Dew, kamu lagi ngapain Dew? Kamu lagi ngapain? Yang mana ketika itu si Dewi itu hanya tertawa ya. Dewi itu hanya tertawa kayak gitu. Yang intinya Dewi itu kesurupan Dewi itu. Hanya dibangunin lah semua orang yang ada di sana itu, dibangunin sama Mbak Nur ini, dibangunin. Tetap Dewi itu ketawa-ketawa. Kalian pergi dari sini. Kalau kalian tidak mau mati, kalian pergi dari sini. Terus ketawa lagi. Hanya ya ada yang mijit jempolnya katanya gitu kan. Ada yang mijit jempolnya ketika itu malam ya. Mau manggil warga itu udah malam. Jadi di daerah itu jam 9 aja udah sepi katanya.
udah sepi. Ketika itu tahun 2010. Ya akhirnya baca-baca yang mereka bisa lah ya, baca-baca surat, baca-baca doa. Singkat cerita, sadarlah si Dewi pun sadar. Dan penuturan si Dewi ketika itu sebelum terjadinya kesurupan, jadi si Dewi ini tidurnya itu menghadap ke kamar yang tidak boleh dibuka pintunya itu. Ketika itu si Dewi itu melihat ketika yang lain sudah tidur, Dewi itu terbangun, samar-samar Dewi itu melihat sosok wanita yang memakai baju putih berdiri di depan pintu kamar itu. Wanita itu perlahan-lahan menghampiri Dewi dan tidur di badan Dewi. Seketika itu juga Dewi ini tidak sadarkan diri atau kesurupan lah kayak gitu. Akhirnya boominglah kejadian tersebut. Di pagi harinya diceritakan oleh Dewi kepada mahasiswa KKN yang kelompoknya Mbak Nur itu ya. Akhirnya ketika sambang ke kepala desa, ke warga-warga, akhirnya Mbak Nur pun dan rekan-rekan ini dengan berat hati ya menceritakan hal tersebut kepada kepala desa ya yang ada di sana. Dan ketika itu warga dan kepala desa itu pun bertanya, emang rumah yang mana sih yang Mbak Nur ini tempatin, yang Mbak Nur sewa ini? Ditunjukkanlah rumahnya ketika itu, yang dimana ketika itu mereka pun kaget, warga di sana pun kaget dan kepala desa itu pun kaget. Tapi secara ini ya berbisik-bisik lah ke Mbak Nur dan rekan-rekan ini. Jadi rumah itu milik seseorang yang dimana emang warga di sana juga dengan kepala desa yang di sana juga mencurigai bahwa orang itu adalah pelaku pesugihan. Karena apa? Karena jadi orang itu dari miskin kayaknya itu mendadak kayak gitu. Kayaknya itu mendadak. Dan yang dimana ketika itu Mbak Nur dan rekan-rekan pun diomongin ya oleh warga sana, udah pindah aja, jangan di rumah itu katanya. Akhirnya ketika itu Mbak Nur pun kebetulan mempunyai saudara di sana ya, yang dimana pada akhirnya saudaranya Mbak Nur ini memberikan satu rumah untuk ditempati oleh kelompoknya Mbak Nur itu kayak gitu. Dan semenjak Mbak Nur menempati rumah yang dipinjamkan oleh saudaranya tersebut, tidak terjadi kejadian apa-apa ketika itu ya. Mahasiswa atau kelompok KKN-nya Mbak Nur ini tidak diganggu-ganggu oleh hal-hal yang kayak gitu lagi. Dan konon menurut warga-warga sekitar juga, warga-warga juga sering ya kalau melewat ke rumah tersebut, kadang suka ada wanita yang sedang nongkrong di depan rumah memakai baju putih sama. Kadang suka nongkrong di genting katanya. Kayak gitu loh. Memang terkenal rumah itu seram di sana gitu. Kayak gitu ceritanya Kelopers. Yang dimana pada akhirnya Mbak Nur pun tinggal di rumah saudaranya itu dengan kelompok KKN-nya ini sampai dengan acara KKN-nya ini selesai. Dan rumah itu pun tidak ditempati lagi oleh Mbak Nur dan kelompoknya. Kayak gitu loh Kelopers. Ya mungkin cerita ini cukup sekian dulu loh Kelopers ya. Lumayan cukup menghibur lah cerita ini loh Kelopers ya. Mudah-mudahan menghibur lah ya. Ya, terima kasih untuk Loopers semua telah menonton video ini sampai selesai. Dan tidak lupa juga saya mendoakan kepada Loopers semua. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka mananu badi'us samawati wal ardh dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya mudah-mudahan Loopers semua ini diberikan rezeki, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan cepat dipertemukan jodohnya oleh Allah. Dan yang sudah punya jodoh mudah-mudahan dikekalkan oleh Allah sampai hari akhir ya. Dan tidak lupa juga yang utama dan paling utama, mudah-mudahan Loopers semua termasuk saya ya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya, dan mendapatkan syafaat darinya gitu. Ya mungkin pada video kali ini sengaja ya saya menyebutkan tempat atau daerah kejadian itu, yaitu di
nggak tahu desa atau kecamatan, Sagala Herang namanya. Sagala Herang tepatnya di kota Bandung, kota Subang ya, kota Subang. Untuk apa ya? Ya untuk memberikan pelajaran juga ya kepada si pemilik rumah itu kayak gitu. Pemilik rumah itu gitu. Untuk memberikan pelajaran, ya mudah-mudahan pemilik rumah itu menonton video ini dan cepat tobat lah ya dari hal-hal yang kayak gitu gitu. Hal yang kayak gitu itu kan syirik gitu, menyekutukan Allah gitu. Ya ngapain juga gitu kan, ada kamar yang nggak boleh dibuka gitu. Banyaklah kejadian-kejadian mistis di rumah itu. Mungkin gitu loh lovers ya. Ya akhirul kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.